Iman yang paling kuat adalah ketika Anda, itu iman yang paling kuat, itu akidah yang paling kuat. Kalau jawabannya karena dia mendekatkan saya kepada Allah, berarti cinta kita kepadanya, hubungan kita dengannya terjalin. Begitulah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alaih. Setiap hari kita bergerak karena cinta, dan motivasi cinta orang yang beriman itu di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, awthaqu oral imani al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kuat adalah ketika Anda cinta hanya karena Allah, hanya karena Allah, dan benci hanya karena Allah. Cinta dan benci bahasan yang sama. Kalau itu dicintai berarti lawannya dibenci. Itu iman yang paling kuat, itu akidah yang paling kuat. Semuanya karena Allah. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi di dalam perkataan beliau, jangan jadikan cinta kepada apapun kecuali hanya mengikut kepada cinta kepada Allah. Dan masing-masing kita kalau ingin menyempurnakan tauhid kita, kita harus introspeksi diri kita dalam cinta. Kita melakukan sesuatu itu, kita dekat dengan seseorang, kita ingin mengerjakan sebuah amal, alasannya apa? Kalau memang jawabannya adalah karena Allah, fabiha wa ni'mat, alangkah bagusnya, nikmat yang luar biasa. Kita bersahabat dengan seseorang, kenapa kita bersahabat dengan dia? Apa motivasi saya untuk dekat dengan orang seperti ini? Kalau jawabannya karena dia mendekatkan saya kepada Allah, berarti cinta kita kepadanya, hubungan kita dengannya terjalin lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam firman Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman, iman mereka lebih bersangatan kepada Allah, lebih hebat karena mereka mengesahkan Allah dalam ibadah, dan mereka mengesahkan Allah dalam kecintaan itu. Nabi kita tercinta Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaih, apabila kita melihat sejarah beliau dan kita benar-benar melihat hati beliau, semuanya kepada Allah. Semuanya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Sampai-sampai seperti yang terjadi pada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu wa ardhah, ketika seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah kemudian masih dibunuh oleh Usamah bin Zaid, Rasul marah luar biasa karena dia sudah menyatakan sesuatu tentang Allah, tentang la ilaha illallah, padahal itu musuh yang sedang bertempur dengan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun dia dalam kondisi kalah. Sebelumnya ingin membunuh Usamah bin Zaid, namun karena kalah, Allah takdirkan kalah dan dia ingin dibunuh oleh Usamah, tiba-tiba ucapkan la ilaha illallah. Musuh ucapkan la ilaha illallah di saat genting, tetap Nabi tidak setuju. Usamah melayangkan senjatanya kepada musuh itu. Kenapa? Semuanya karena Allah. Kita pun berperang karena Allah, bukan karena dia makhluk yang, bukan, dia memusuhi Allah makanya dimusuhi. Kalau Allah sudah dia sebut, hilang permusuhan, hilang kebencian. Begitulah Nabi kita tercinta Muhammad
Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Ingin membawa manusia kepada Allah dan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Jadi orang-orang yang beriman bersangatan cintanya kepada Allah karena mereka mengesahkan Allah dalam kecintaan. Namun di dalam tafsir juga disebutkan, maksudnya orang beriman bersangatan cintanya kepada Allah, cinta mereka kepada Allah melebihi cinta orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Menunjukkan besarnya cinta orang yang beriman kepada Allah. Allah mengatakan orang musyrik mencintai berhala, orang beriman lebih lagi cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Salah satu maknanya adalah itu. Orang-orang yang beriman bersangatan cinta mereka kepada Allah karena dibandingkan dengan kecintaan musyrikin kepada berhala, kepada tandingan Allah, maka orang beriman tidak bisa dikalahkan. Cinta mereka kepada Allah luar biasa. Ini maksud daripada ayat, dan di sini kita kembali membuat kesimpulan bahwa tauhid, syahadat la ilaha illallah tidak hanya ucapan lisan. Setiap hari kita bergerak karena cinta, dan motivasi cinta orang yang beriman itu cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tauhidnya yang luar biasa. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini secara syarah daripada dalil yang keempat daripada dalil tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya bahagian akhir daripada bab ini, bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah memudahkan kita untuk hidup di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agama Allah adalah agama tauhid, agama yang jauh daripada penyekutuan kepada sesuatu selain Allah. Dan umat Islam adalah ummatut tauhid, umat tauhid, dan umat para nabi adalah umat yang bertauhid. Dan agama yang paling kuat dan paling kokoh dan dasarnya yang paling kuat, yang paling besar adalah tauhid. Sehingga jangan pernah menyepelekannya dan jangan pernah mengira bahwa dia adalah sesuatu yang tidak besar. Dia adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan sampai detik-detik terakhir daripada kehidupan kita. Semoga Allah hidupkan kita di atas tauhid dan wafatkan kita di atas tauhid. Dan semoga Allah kumpulkan kita di akhirat bersama pejuang-pejuang tauhid, dan tentunya para nabi dan para rasul adalah pemimpin-pemimpin mereka. Amin ya rabbal alamin.